karena kita sudah pakai set ini, kayak kita lebih serius. Oh betul. Jangan terlalu banyak gerak-gerak. Beauty enthusiast, kita bukan merendahkan konten-konten beauty enthusiast ya, tapi kayak kita merasa kalau itu tidak cocok digagas dengan konten-konten politik. Nah, tapi yang pro-nya menurutku adalah itu di kamar masih dengan make up-nya. ya. Live TikTok sambil hapus makeup. Baru menonton yang menonton Rajal tadi. Iya. Halo Arhan. Iya. So sampai di mana? Makasih tadi ya. Di live ini fenomena sekarang itu seakan-akan semua orang merasa dia disorot. Betul. Makanya jadinya seakan-akan semua orang merasa dia harus memberikan opini, dia harus menjelaskan hidupnya. Padahal tidak perlu sebenarnya. Ya, halo warga sekitar. Halo warga sekitar. Keren. Yang berbeda dari kita? Ada yang berbeda dari kita kali ini. Ya, ini kita sebenarnya bukan set baru. Set baru untuk pura-pura tahu. Pura-pura tahu set baru, tapi ini setnya biasa di podcastnya Kabar 68 Podcast. Kabar 68 Jadi Podcast. Terima kasih kepada Kabar 68 Podcast sudah menyediakan set ini. Keren sekali. Akhirnya lumayan proper setnya kita, Sulis. Lumayan proper. Biasanya horden. Biasanya belakang kita horden. Ada yang baru ini, Ada yang baru juga ini di tengah ini. Mahal ini kayaknya. Mahal. Iya, pokoknya yang masih bisa kayaknya. Baru suaranya kita lumayan renyah kayaknya ini. Kita bisa dengar sendiri suaranya kita. Akhirnya kayaknya suaranya kita lumayan renyah nanti. ASMR. Coba ASMR. Nah, kedengaran. Dan ada yang baru lagi, banyak fitur-fitur baru. Kalau kita mengatakan sesuatu yang keren akan ada suara. Tepuk tangan. Kalau ada yang bahaya, Bahaya. Bahaya. Kalau kita mau seru-seruan bareng ini bisa juga. Bisa juga kita seru-seruan bareng. Atau kalau yang kocak gong abis. Iya. Oke. Keren fitur-fiturnya kita sekarang. Kayaknya karena kita sudah pakai set ini, kayak kita lebih serius. Oh betul. Jangan terlalu banyak gerak-gerak. Kita serius dulu coba. Pembahasannya juga kayaknya bisa lebih serius kayaknya ini karena pakai set baru apa begitu. Betul. Berarti kembali lagi di Total Politik. Bukan. Kembali lagi di acara Pintar Politik atau Abraham Samad Podcast. Tidak. Jadi kita kalau pembahasan yang serius, tapi serius. Kalau pembahasan yang serius itu top of mind-ku politik. Sama, pembahasan kayak yang kalau serius top of mind gitu politik dan filsafat. Tapi sekarang politik kayaknya yang kayak pembahasannya harus berat gitu. Iya, dan harus pakai kopi. Semua orang relate juga. Begitu. Pembahasan politik ya. Nah, tapi memang agak kurang agak kurang mengecap ini mulutnya kita kalau bahas politik tidak ada minumannya. Gitu dia. Karena bahas politik tidak minum kopi atau tidak ada minuman yang berasa begitu. Yang berasa. Iya, bagaimana? Agak kurang di mulut. Kayak masa kita bahas kenegaraan, struktur sosial. Tak ganti. Itu pas. Inilah buktinya kalau PPT itu brand wise, PR wise. Betul. Jadi mungkin kita langsung panggil saudara. Kita ada anak magang. Ada anak magang di kantornya kita sekarang. Selain ada set baru, kita punya anak magang baru. Betul. Jadi karena haus tadi kita perlu minuman untuk pembahasan politik. Betul. Kita panggil saja anak magang. Masuk. Coba. Sertai suara tepuk tangan. Coba. Ini dia. Itu sponsor Tahiti. Sesuai sponsor Tahiti. Apa tagline terbaik di Palu? Apa tagline-nya? Tahiti? Apa tagline-nya Tahiti? Briefing. C nilainya. Kenikmatan dari hati. Oke. Ini magang dari mana nih? Magang dari sesuai alma mater. Cinta. Berarti lewat samping tadi, apa depan ada pembangunan gerbang. Gitu. Samping macet. Macet lewat samping. Boleh. Terus terlalu banyak gimmick kau anak magang. Iya, dia bilang macet lewat samping.
Oh, berapa stambukmu? Berapa stambukmu? Kita apa dia tidak tahu di sini sudah pernah duduk di situ. Sudah pernah duduk di sini. Rektor Universitas Tadulako. Di channel ini juga bisa dilihat podcastnya bersama Prof Amar dan Pak Kamil Badrun sebagai hostnya. Itu ya, kau hati-hati kau berbicara. Kita ini pro semuanya kita. Pro pemerintah, pro pihak universitas, kita semua mendukung. Aku masih value human right gitu ya. Tidak, maksudnya kita tidak pro, kita tukar BTW kita punya ini. Tukar. Nilaimu. Karena magang kurang briefing. Kurang nilaimu. Ini kita disponsor dari Tahiti. Kenikmatan dari hati. Cafe sekaligus working space. Itu dia. Lokasinya di Jalan Talua Koci nomor 17 kalau tidak salah. Pokoknya sekitaran itu lah. Di Mamboro. Cafe kayaknya working space pertama di Palu Utara. Betul. Keren sekali memang. Tahiti. Kita santai, kita serius tapi santai kan? Serius tapi santai. Maksudnya luar biasa Tahiti. Enak sekali. Memang cocok dia buat bahas politik. Nah, keresahanmu soal politik karena mau pilkada kan? Iya, mau pilkada. Terus ini serentak kan, bukan cuma di Sulawesi Tengah, bukan cuma di Palu. Jadi after pemilihan umum, presiden, wakil presiden, legislatif, kita mau pilkada. Kalau tidak salah bulan November. Nah, karena seluruh Indonesia dan Sulteng juga, dan bukan cuma gubernur, wali kota, bupati. Betul. Nah, itu jadi lumayan ramai jadi perbincangan sekarang. Apalagi kalau orang sekarang misalnya di kafe bahas politik ya pasti bahas pilwalkot, gubernur dengan beberapa nama. Nah, kalau keresahanku sekarang intinya politik daerah lah ya. Politik daerah gitu. Apalagi om-om yang di warung kopi tuh. Ya. Keresahanku sekarang apa ya? Masih terlalu sama anunya. Maksudnya saya sebagai Gen Z kan, pola-pola komunikasinya jadi Gen Z tidak terlalu banyak tertarik begitu dengan model komunikasinya yang ada sekarang. Kampanyenya. Caranya mereka mengkomunikasikan kampanyenya, menyampaikan pesannya itu masih homogenes. Begitu kan? Iya, tidak heterogen dia, tidak banyak, tidak ada diversifikasi kampanye politik. Tapi ada yang menarik, sekarang sudah mulai di-hire influencer buat ikut campaign. Buat influencer. Misalnya ada belum pasangan calon. Influencer ini berarti kayak selebgram, selebtalk gitu-gitu selebgram, seleb TikTok kayak gitu-gitu ya, atau yang bikin konten-konten fitgram. Nah, sekarang menurutku bukan menurutku, sepenglihatanku sudah ada itu. Di-hire beberapa influencer buat misalnya belum pasangan calon berarti masih bakal calon. Ya jadi ada belum pasangan calon karena belum ditetapkan dari KPU. Dorang ada banyak lah kayak gitu tuh, ada yang tergabung di baru ada payungnya begitu tuh. Oh, oke. Payungnya apa ya maksudnya payungnya ini? Influencernya. Oh, ada yang payungi begitu. Iya. Misalnya Sulis tuh. Nama influencernya kos-kosan gitu tuh. Oh, nama payung influencernya. Nama payung influencernya kos-kosan. Kayak agensi begitu mungkin. Itu. Iya. Agensi kayak apa jatuhnya? Komunitas begitu dan kalau kayak Pilpres kemarin ada tim Gemoy. Oke. Ada tim Gemoy kayak gitu-gitu dia. Ada tim Desak Anis, Ubah Bareng gitu-gitu. Cuma dia pakainya influencer. Memang menurutnya kacan pola-pola campaign gitu. Maksudnya sekarang tuh. Ya. Menurutku itu lumayan tepat sasaran sih. Karena yang mau ditarget kan audiensnya adalah Gen Z dan millennials. Kalau tidak salah lebih dari 50% pemilih itu pemilih yang umurnya termasuk dalam kategori generasi milenial dan generasi Z. Sedangkan generasi milenial dan generasi Z ini adalah dua generasi yang akrab sekali dengan sosial media. Nah, jadi memang tepat sekali untuk merekrut influencer karena mereka inilah pionir-pionir di sosial media tersebut kan. Tapi keresahan adalah cara kampanyenya sudah betul. Panggil influencer. Hitungannya KOL. Betul. Keresahanku ini adalah kau mau bahas politik,
tapi link bio-nya beauty enthusiast. Itu maksudku. Iya toh. Iya maksudnya karena dia atau mungkin itu karena yang dikonsumsi orang gitu ya, kayak dia kayak get ready with me terus ada muka pasangan calon kan. Itu kan yang penting ditahu saja dia. Tapi saya penasaran mereka yang tidak sesuai dengan kontennya dan marketnya pasti justru. Betul. Juga bagaimana mereka mengemas hal tersebut, kampanyenya di konten-kontennya mereka yang mungkin mereka kontennya yaitu get ready with me atau a day in my life mungkin kontennya. Bagaimana itu disinergikan dengan pesan-pesan politik? Iya, atau aku baru beli lip balm begitu tuh yang kayak touch up tuh. Atau mungkin nanti lip balmnya ada stiker calonnya. Jadi pas dia kasih tunjuk begini di kamera, salah begini. Bagaimana begini ya? Iya, Gini kan? Iya, itu ada mukanya bakal pasangan calon. Bakal pasangan calonnya. Atau bagaimana? Mungkin dia akan buat konten apa ya? Cerita-cerita begitu. Biasanya begitu juga influencer. Sambil make up, bercerita. Sambil make up. Jadi kayak dia taruh sini, jadi kayak terus tiba-tiba kayak BTW guys, kalian udah tahu belum? Kalau pilkada tuh sebentar lagi akan diadain gitu, itu mungkin. Dan aku tertarik banget tuh sama salah satu gitu ya, bridgingnya. Nah, keresahanku yang kedua adalah kalau kita sudah dapat jawabannya bagaimana mereka mengemas kontennya, kalaupun dikemas kontennya, menurutku substansinya pasti bukan analisis politik yang kita perlukan. Misalnya agak bagaimana ya, kalau kontennya adalah konten get ready with me yang mereka curhat soal pilihan politiknya mereka, pasti tidak akan ada analisis politik, misalnya track recordnya si yang mereka dukung ini bagaimana, visi misinya apa. Pasti soal kayak tahu kenapa hatiku pilih dorang saja, gitu pasti biasanya dorang gitu kan. Iya, dan itu kayak kita maksudnya kan kita butuh gagasan. Kita ini kan butuh gagasan. Jadi agak sulit sih menurutku, kayak kalau kita sepenuhnya percaya sama konten-konten yang kayak begitu. Menurutku ini tergantung bagaimana netizennya kita lagi sih. Tergantung warga sekitar untuk pilih lagi. Atau perlu kayak yang kita undang influencernya kemarin. Bisa sih. Bisa kayaknya. Bisa sih. Ya kalian tag lah siapa yang kalian tahu kan ada yang. Iya, ajak biar kita tahu bagaimana caranya kau misalnya kontenmu beauty enthusiast atau kontenmu misalnya komedi mungkin bagaimana caranya menyampaikan visi misi gagasannya pasangan calon ini dengan kau lewat kontenmu karena kau misalnya dia jadi influencernya. Betul. Atau mungkin dia hanya menambah popularitasnya si bakal calonnya kayaknya tujuannya. Cuma kan bagaimana kayak yang kita inginkan dari exposure tersebut, popularitas tersebut adalah seberapa bagus dia sebagai seorang calon pemimpin dong harusnya. Cuma biasa ada SJW di Twitter dia bilang kayak apa yang kau harapkan dari beauty enthusiast yang di endorse politik kayak begitu biasanya tuh. Konten apa yang kau harapkan dari beauty enthusiast yang di endorse politik? Kau mau apa begitu dari dia? Betul. Mungkin saya yang terpikirkan di saya sekarang itu memang pro kontra sih. Pronya adalah kontranya adalah yaitu apa yang kita harapkan tidak sesuai tempatnya lah. Beauty enthusiast, kita bukan merendahkan konten-konten beauty enthusiast ya, tapi kayak kita merasa kalau itu tidak cocok digagas dengan konten-konten politik. Nah, tapi yang pronya menurutku adalah ya karena semua orang berhak untuk memilih, berarti semua orang berhak punya opini pribadinya masing-masing. Kadang tidak semua orang memilih seorang calon pemimpin dari alasan-alasan atau analisis politik juga kan. Betul. Dan itu tidak apa-apa sebenarnya. Dan itu tidak apa-apa. Kayak saya tahu dia orangnya baik. Nah, jadi saya pilih dia. Saya pilih ya. Tidak apa-apa, menurutku tidak apa-apa. Dan oftentimes seringkali orang-orang yang tidak bisa menganalisis pilihan politiknya dengan seakurat itu adalah orang-orang yang datang dari ya kita sebut saja pendidikan menengah ke bawah. Ya itu tidak bisa dipungkiri mungkin. Tapi dalam prinsip demokrasi mereka lah orang-orang yang paling rentan dan yang paling kena kebijakan-kebijakan, yang paling terpengaruh kebijakan-kebijakan lah. Jadi harusnya opininya mereka yang paling valid.
Tapi bukan salahnya mereka tidak bisa analisis politik sebagus orang-orang pendidikan menengah ke atas. Iya. Jadi sebenarnya opininya mereka valid juga. Valid juga karena kemampuan menganalisisnya hanya sampai situ. Iya. Dan yang dikasih tontonan dan yang muncul di depan matanya mereka, ya itu sudah. Maksudnya Betul. tentang tidak mungkin dia harus bekerja jadi tidak apa ya, atau dia memilih untuk beraktivitas lain begitu Betul. daripada dia harus Nonton podcastnya Panji nonton podcastnya Pragiwaksono iya, mungkin. atau Iya. buka LHKPN Iya, mungkin. kan kayak gitu atau baterai Iya. record apa pernah apa sih. Iya, ya agak sulit. Nah, tapi menurutku kesimpulannya adalah ya sudah, tidak apa-apa, kita tetap menganggap opininya mereka valid. Yang kita usahakan sebagai orang-orang yang bisa melihat isu ini atau yang bisa menekan pemerintah untuk membantu adalah untuk yang mengedukasi berarti. Iya. Berarti kita tetap harus kita bilang oke, opinimu valid. Cuman ini ada tambahan informasi yang mungkin kau bisa pertimbangkan lagi gitu. Iya, mungkin nah itu ini saran buat penyelenggara tuh. Jangan ada informasi yang putus misalnya. Yang tidak sampai ke apa ya, grassroots, akar rumput. Betul. Makanya menurutku menurutmu Sulis, apakah ini juga dibentuk, ini fenomena ini terjadi karena lembaga pemerintahannya kita juga pakai pola-pola seperti ini dalam mengajak orang-orang untuk memilih? Karena saya dengar baru 2 minggu lalu KPU ada konser kan? Iya, betul tuh. Menarik. Iya kan? Maksudnya KPU kabupaten kota sekarang itu mengadakan kampanye untuk mengajak pemilih untuk memilih melalui acara-acara selayaknya konser yang mengundang artis. Iya. Menurutku seharusnya itu tidak apa-apa kalau jadi output terakhir dari rangkaiannya dorang yang sudah Sosialisasi. Betul. Cuma saya kayaknya menurutku Iya. ini terserah. Kita tidak tahu juga Kita sih. tidak tahu juga. Iya. Cuma tidak sampai di saya. Misalnya kayak Iya. Saya sampai langsung konsernya. iya, saya tahu langsung konsernya. Maksudnya kan biasa kalau apa ya, di swasta begitu tuh. Dan dia punya planningnya, Iya. bulan begini sosialisasinya tuh ada benchmarknya. Rasa-rasanya itu tidak dilakukan. Iya, atau mungkin kita saja yang tidak tahu. Iya, tapi menurut kayaknya tidak deh. Tidak dilakukan itu. Tidak. Tiba-tiba konser ini kan agak aneh toh. Kayak baru misalnya yang diundang konsernya siapa begitu tuh. Kayak misalnya diundang Vicky Salamor. Iya, maksudnya Tuhan. Presley Niki Julu kan. Iya. Hubungannya dengan pemilu apa begitu tuh? Cinta beda agama teh bisa bapilih. Tidak kan? Iya betul sih. Ini seharusnya kan tapi kan memang ada itu yang dibentuk dari bawah kayak PPS, KPPS. Mungkin ada sosialisasi bawah-bawahnya, grassrootsnya mungkin. Kita tidak kenal. ini menurutku ini permasalahannya. Sosialisasinya dibikin modern untuk kelas menengah ke atas atau yang berpendidikan lumayan tinggi. Sosialisasinya. Terus yang konser-konser itu dorang anggap untuk yang kelas menengah ke bawah. Misalnya contohnya, sosialisasinya Zoom. Atau Zoom lewat KPU pusat atau di YouTube. Atau di gelar wicara misalnya atau di mana begitu seminar. Itu kan yang tidak mungkin diakses sama agak sulit sebenarnya. Agak sulit. Kurang tertarik. Ya. Memang ya berarti balik lagi, kita tidak bisa sepenuhnya, bukan menyalahkan, kita tidak bisa sepenuhnya memberikan beban kepada lembaga pemerintahannya kita, tapi kepada masyarakatnya juga. Berarti harus sadar kalau ini penting, suaranya mereka penting, maka mereka harus mencari tahu untuk meningkatkan kapasitas kesadarannya mereka atau pengetahuannya mereka soal politik. Seharusnya kan penyelenggara bisa juga masuk di PPT buat itu sosialisasikan punyanya dorang. Kayak kan kalau perekrutan biasa tuh kan ada tanggapan masyarakat lewat PPT lah. Lewat PPT, betul. Jadi untuk orang-orang yang terhormat dari KPU, pokoknya penyelenggara lah. KPU, Bawaslu, Bawaslu, kelurahan,
kecamatan, pihak-pihak semuanya, Pemda lah. Itu mungkin bisa masuk ke kita juga untuk kita juga. Apalagi kita setnya makin proper. Makin proper. Itu. Di depan itu bisa logo KPU bisa logo Bawaslu di depan situ bisa. Diganti saya fotonya Arhan itu dari tadi tak putar di situ kan. Dan kalau ada mau pasangan calon, perwakilan pasangan calon yang mau duduk di sini, kita tidak apa-apa. Betul, kita tidak apa-apa. Semuanya. Kita tidak apa. Asal cocok gagasannya. Yang penting masuk waktunya. Gagasannya cocok. Yang penting masuk waktunya. Betul. Yang penting masuk waktunya. Berat lah soal politik ini. Berat soal politik ini, pembukaannya lumayan berat. Cuma gimana kayak tapi memang politik ini terintegrasi dengan semua aktivitasnya kita di kehidupan sehari-hari. Oh iya, betul. Tapi menurutku ini kan bulan apa ya? Pilkada November kayaknya. Iya, sekitaran begitu akhir-akhir tahun. Ini kan Juni. Juni ini sudah mulai ada setupnya ini kayak. Agustus banyak punchline ini kayaknya. Banyak punchline di politik. Banyak politik. Iya. Apalagi politik daerah ini. Apalagi politik daerah. Yang dekat sekali dengan kita. Betul, iya, betul. menurutku Agustus atau sekarang sudah mulai ada riak-riak tipis-tipisnya di om-om warkop tuh. Nanti kayaknya Agustus atau ya Juli mau ke Agustus kayaknya so semakin banyak punchline yang muncul. Ada berita-berita aneh gitu tuh. Iya, menurutku. Iya. Tapi memang mungkin sosialisasinya terjadi di warkop. Mungkin. Dari om-om ini yang kayak pasti sering itu atau pernah setidaknya dengar narasi ini. Tidak tahu mungkin ini disensor saya namanya, tapi begini narasinya. Dan tiang naik. Nah, begitu tuh pasti. Ada itu di warkop itu. Dengan tiang dia naik, dia bilang ada. Seorang sosok ini dia bilang biar wakilnya tiang bisa naik. Iya. Ada narasi begitu. Nah, cuma itu kan narasi warung kopi. Coba iya betul sih. Beredarnya di warung kopi. Cuma bapak-bapak di warung kopi ini betul misalnya dorang PNS dan cuma kena teknologi kan di umur 40-an kayak gitu tuh. Ketik satu di Facebook masih dorang ketik satu. Masih dorang ketik satu. Betul. Share ini kalau tidak mau ditimpa musibah share. Itu tuh kan masih yang kayak begitu tuh. Nah, itu juga salahnya. Nah, siapa tahu yang influencer tadi yang ada di beberapa bakal pasangan calon ini selain menyampaikan yang dia dukung bisa juga mengedukasi. Semoga kan itu perannya dorang juga kan. Itu perannya dorang. Justru itu beban yang diberikan ke mereka memang, dan itu sesuai tupoksinya mereka karena pasti ada bayarannya. Ada bayarannya. Jadi memang tidak salah kita sebagai pengamat atau audiensnya sosial media untuk meminta itu dari mereka. Karena itu tugasnya mereka. Karena selain kau dibayar dari yang orang bayar kau, karena talentmu, ada penonton yang nonton kau yang sebelumnya yang buat kau di-hire. Betul. Dan kau bertanggung jawab atas mengedukasi penontonmu itu. Bertanggung jawab. Iya. Karena kau gara-gara penontonmu itu kok bisa di-hire. Iya. Kan pasti tawarkan insight. Tapi ada juga kayaknya influencer yang ofensif dan penonton. Kayaknya ada. Maksudnya dia marah-marah penontonnya gitu-gitu. Kau nonton maksudmu. Kita beralih ke tidak usah lagi politik, tapi fenomena sosial media yang terjadi. Iya, betul. Kau sadar tidak kalau TikTok itu sekarang orang Palu banyak sekali live. Betul. Banyak kayak semuanya itu selebtok. Betul. Hatta Ana Rohis. Balive TikTok. Soalnya setauku dulu yang bisa balive TikTok itu akun yang punya 1000 followers tertentu. 1000 followers. Sekarang kayaknya tidak ada lagi begitu deh. Kalau sekarang kayaknya jam tayang banyaknya viewers dari kontennya baru bisa sudah balive. Oh alah. Iya. Semuanya balive. Kayak saya pernah nongkrong di satu tempat, saya lihat ada 3 wajah familiar yang saya lihat dari FYP TikTokku yang live di satu tempat itu. Saya pernah di satu tempat ada 3 orang yang live TikTok di tempat itu. Lagi live. Nah, kayak begitu. Dan itu jadi apa? Ya? Ada pertama kalau dia sudah berpenghasilan kayak Sabrina teh jelas begitu kan. Thank you for the rose ya gitu ya. Nah, itu masih wajar. Ada, tapi ada orang yang kayak ketagihan, ada temanku. Terus dia ketagihan live, tapi dia tidak di-give. Iya, tidak apa-apa. Oh, itu yang ofensif. Iya, ada beberapa tipe yang live di TikTok itu yang kayak dia lagi make up tuh, ada haters sama komen. Saya bingung juga kenapa ada hatersnya padahal sedikit penonton. Iya. Mungkin dia secara lingkungan sosial kayak memang
orang yang suka digara-gara begitu Stoy, atau mungkin karena dia orangnya jengkelan, makanya orang-orang suka bagara dia. Jadi ada haters yang komen kayak, "Ih, make upmu cewek," dikasih begitu toh. Iya, betul, Baru dia kayak ofensif gitu kayak, "Maksudnya kau nonton kan?" Iya. Kayak gitu-gitu. Atau ada ini kayak menurutku tuh. Ada yang live cewek TikTok di live. Cewek pick me live TikTok. Jadi dia jadi misalnya mungkin kayak dia ini tidak dia jarang live di IG. Terus dia lebih aktif di second akun. Di IG. Di IG. Terus dia punya TikTok yang namanya aneh gitu. Strawberry gitu kan. Always your bye. Gitu. Iya tuh. Titik emot love. Ada kan yang biasanya gitu. Iya. Tapi dia taut kan link IG-nya di situ. Dia taut link IG-nya. Biasanya setelah dia didekati cowok, dia tidak live di IG. Dia live di TikTok. Baru dia kode cowok itu yang mendekati dia. Kan sudah di-follow pasti TikToknya. Betul. Misalnya dia pulang ngedate di mana begitu kan. Saya di mana lah gitu toh. Kita ambil contoh yang mahal-mahal misalnya di Kayana misalnya. Ya, oke. Nah, pulang setelah diantar pulang. Sudah saya good night. Iya, sudah diantar pulang ini sudah sampai. Hati-hati lah. Itu di kamar masih dengan make up-nya. Iya. Live TikTok. Sambil hapus make up. Itu kegiatannya sambil hapus make up. Jadi kayak sebelum hapus make up dia ngepot dulu. Itu dia. Iya. Jadi kayak 4-5 kali tarik gitu. Sudah, terus kayak oh ini udah live ya, sorry. Itu kan, itu. Baru menonton yang menonton Rajal tadi. Iya. Itu saya tidak tahu apakah Rajal itu cepat sekali sampai rumah atau dia di jalan itu menonton live TikToknya si cewek ini. Kalau naik oto bagus. Kalau naik motor, iya. Masuk Rajalnya. Masuk Rajalnya. Halo kayak gitu misalnya. Halo Arhan. Iya, misalnya. So sampai di mana? Makasih tadi. Di live ini. Berapa penontonnya itu tahu. Nonton. Jadi kita semua itu nonton dia baku interaksi sama si cowok yang lagi dekat ini. Kayak makasih tadi sudah dibayarkan saya gitu-gitu. Kalau kau tidak nyaman di sini teh apa? Pindah WA aja. Itu kalau dia pulang ke rumah. Ke rumahnya sendiri. Si cowok. Si cewek. Oh, si cewek. Kalau diantar pulang ke rumahnya sendiri. Oke. Ada dia yang diantar pulang ke rumah temannya yang boti. Yang spesifik sekali. Oh, tapi biasanya begitu. Betul. Biasanya begitu. Itu kalau dia diantar pulang di rumahnya temannya yang boti gemulai kayak gitu tuh. Yang feminim lah. Laki-laki feminim. Teman yang lumayan feminim. Itu dengan teman yang baku bisik-bisik di sebelah, teman yang betul. Iya, kalau ada rejim ada di sini bisik-bisikan iya. Gitu dia. Hari dia kayak itu deh. Atau saya tidak tahu di TikTok bisa atau tidak, tapi di IG bisa. Biasanya dia live begini toh, baru kalau ada orang tertentu yang masuk yang dia lagi mau bicarakan dengan temannya, dia mute. Baru dia bicara begini di samping begini. Jadi kayak bisa di mute kok. Halo Sulis. Iya. Gitu. Baru ketawa baru tahan ulang. Bisa. Mukanya kelihatan, setengah mukanya kelihatan di frame itu. Bisa di mute TikTok. Bisa. Itulah kayak semuanya live TikTok sekarang. Iya, fenomena apa ya? Mungkin karena ini apa namanya? Itu yang dinonton orang di TikTok. Mungkin. Itu yang dikasih algoritma, apalagi kalau menurutku yang bikin dulu awal-awal masih apa namanya? Masih bagus lah kelihatannya tuh, atau masih ada lah buat awareness insight baru ini, konten-konten self development ini. Ini lumayan meresahkan. Konten-konten self development. Iya. Yang ditaruh quote semua apa-apa ini. Iya, betul. Dan biasanya astagfirullahalazim.
Tidak apa-apa. Ini kan Tidak apa-apa. kritik. Ini fenomena ada. Fenomena ada. Fenomena sosial ada. Biasanya yang bikin konten-konten self development itu, misalnya, Iya. aku sampai di titik ini soalnya aku nggak pernah nyerah, aku selalu berdoa kepada Tuhan. Cek percek anaknya pejabat, kurang ajar. Astaga. Kita mau ini juga berusaha. Kau itu tidak open minded. Kau cuma mau tidak pakai jilbab di publik. Ribet. Iya, maksud kau tidak paksa orang open minded. Kau cuma mau buka jilbab nongkrong. Iya, gitu kayak. Sih banyak musuhnya kita, astagfirullah. Kalau di set lama kita bilang sesuatu yang begini, biasanya lari suaranya kita. Iya. Ini jelas ini. Ini jelas. Iya kan? Dan itu tidak apa-apa sebenarnya begitu ya. Kayak, Tidak apa-apa. Kalau saya menurutku kau tidak usah dibungkus dengan konten self development. Ya, Kayak misalnya kau lagi kayak saya mau buka open, istilahnya open. Kalau nongkrong, misalnya sebelumnya dia berhijab, jadi mau open. Nah, setelah kau open, tidak usah dibungkus dengan konten self development. Iya, begitu maksudku. Iya. Oh, betul. Ini saya pernah nonton podcastnya Gita Wirjawan, Pak Gita Wirjawan. Wirjawan, begitu pronunciation-nya. Gita Wirjawan. Wirjawan ya, Gita Wirjawan. Hormat Pak. Terima kasih atas semua insight yang diberikan. Betul, saya nonton Endgame. Keren Endgame. Di salah satu podcastnya dia bahas soal sosial media, dia bilang narasumbernya yang bilang, tapi dipancing dari pertanyaannya Pak Gita, dia bilang fenomena sekarang itu seakan-akan semua orang merasa dia disorot. Betul. Makanya jadinya seakan-akan semua orang merasa dia harus memberikan opini, dia harus menjelaskan hidupnya. Padahal tidak perlu sebenarnya. Dulu tidak perlu. Dulu kita pakai sosial media hanya untuk berinteraksi dengan teman-temannya kita, bukan berinteraksi dengan publik. Betul. Sekarang kita itu dalam mengambil keputusan apapun, kayak kita mau kasih tahu semua orang. Ya. Itu karena disrupsi itu dia. Iya, itu dia. Disrupsi media, disrupsi konten. Jadi Jadi misalnya dia nonton, misalnya dia habis ini sudah, iya biasa diawali oleh kontennya life after breakup. iya betul. Life after breakup. Dari situ muncul semua. Tiba-tiba dia terelie. Tiba-tiba dia self development ini. Tiba-tiba dia self development. Life after breakupnya. Berarti Pak Mario Teguh Anda gagal. Anda gagal memotivasi anak-anak Gen Z. Yang bisa memotivasi anak-anak Gen Z adalah putus baik-baik. Itu. Putus baik-baik tiba-tiba self development. Iya, itu juga maksudnya tidak semua kau harus. Maksudnya kan kalau kau tidak mau ditahu orang, private lah akunmu. Iya. Atau mungkin kayak sudah banyak sekali pokoknya. Polisi idol. Polisi idol, saya tahu polisi kan idol. Itu apa semua begitu itu. Iya. Yang orang tiba-tiba bijak gitu. Terus konten-konten self development yang paling menurutku sudah lah. Apa itu? Yang kayak dari zaman Covid, kontennya tentang berdamai dengan diri sendiri. Belum damai-damai ini. Cek per cek 4 kali dia ganti pacar. Maksudku berdamai dengan diri. Oh, baru begitu biasanya polanya. Ketika dia punya pacar, tiba-tiba vakum itu sedikit. Vakum. Konten self development, vakum dulu. Oh, atau ubah konten. Betul. Atau ubah konten kayak apa biasa namanya ini apa? Iya, konten pacaran kayak diratukan kayak bersyukur banget aku ketemu yang sekarang. Atau kayak maju kalian semua yang bikin mood cewek aku ini. Ini begini toh. Iya. Baru tiba-tiba yang bikin mood ceweknya hancur dia baru begini. Gitu. Pakai lagunya The 1975 itu. Tapi ada juga yang di first akunnya. Apa namanya? Di first akunnya dia apa? Romanticizing my single era. Tapi di second account bapos cowok. Itu fenomenanya ex single di first. Tapi di second ex seakan-akan dia punya relationship tertentu. Iya kan? Menurutku itu ironis. Itu mempermainkan hati orang lain. Iya, selain itu kau itu sudah itu menurutku kok circle-mu tidak sehat sudah.
Kalau kau tidak dikasih tahu sama teman-teman itu Betul. tidak betul. Harusnya teman-teman kasih tahu, kau itu bukannya lagi pacaran atau Iya. lagi dekat dengan orang. Iya. Kenapa di first akunmu Kau seakan-akan lagi tidak ada dengan siapa-siapa? romanticing my single era kayak begitu tuh. Betul. Sama kamu sakit tapi enggak sama kamu sakit tapi sama kamu lebih sakit. Itu kan konten-konten. Iya. Nah, yang kayak begini yang dikasih jadi gimmick romantisasi memang. Dikasih gimmick escape. Jadi gini Aris memang Iya, Aris. jadi Aris melihatnya sebagai peluang bisnis. Rumah bisnis. ke rumah. Betul. Itu melarikan diri, menyembuhkan pikiran. Ya Allah. Iya. Luar biasa fenomena sekarang ya. Iya, banyak pokoknya. Banyak. Makanya menurut lu Gen Z adalah salah satu generasi yang paling ekspresif. Mungkin generasi paling ekspresif sudah bisa kita nobatkan. Itu Gen Z. Ekspresif sekali.